Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan disampaikan boleh menjadi pengajaran, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi semua, bersuka cita. Amin. Kita siap dengar firman Tuhan, beri lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan saya berikan judul Agama dan Injil. Izinkan saya menjelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang dan saya mau melihat satu benang merah daripada perumpamaan itu. Jika kita melihat kekristenan mengajarkan bahwa persoalan utama manusia adalah dosa. Firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Kita mengetahui kebenaran ini. Tetapi pertanyaannya bagaimana manusia berdosa diselamatkan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara cara agama-agama lain dan cara Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama adalah semua guru-guru agama, semua pendiri agama mengajarkan tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari dosa. Tetapi Yesus menyatakan diri sebagai jalan keselamatan. Jika kita melihat hanya kekristenan yang memiliki solusi pasti terhadap dosa. Dan solusi itu harus Yesus. Karena Yesus berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah sebabnya kalau kita membaca Injil, Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengertian yang lebih luas, kekristenan dapat disebut sebagai agama. Di KTP saya dan saudara tertulis agama apa? Kristen. Namun dalam pembahasan saat ini, saya membatasi istilah agama merujuk kepada keselamatan melalui perbuatan moral. Dan Injil berbicara tentang keselamatan melalui anugerah. Agama sama dengan keselamatan melalui moral, melalui perbuatan moral. Dan Injil sama dengan keselamatan melalui anugerah. Saudara, anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang menunjukkan kondisi manusia berdosa. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa saudara? Menjaga babinya. Ada yang jadi peternak babi di sini? Oh, nggak ada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Yahudi mengenal istilah kosher. Kosher adalah makanan yang boleh dimakan. Makanan yang boleh dimakan itu kosher artinya. Babi adalah binatang yang tidak kosher. Binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Padahal secara penampilan luar, babi itu berkuku belah. Hewan yang berkuku belah itu boleh dimakan. Tetapi babi berkuku belah dan haram. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena babi tidak memamah biak. Dia kalau udah makan langsung ditelan saudara. Beda dengan sapi, kemudian kambing, dia makan rumput, kemudian dikeluarkan lagi di mulutnya, kemudian dikunyah, kemudian dimasukkan lagi. Beda dengan babi saudara. Dagingnya tidak boleh dimakan menurut hukum. Secara lahiriah kelihatan boleh dimakan, tapi di dalam batiniahnya tidak boleh dimakan. Di dalam Imamat 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Demikian juga babi hutan, mereka memang berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang.
tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah anak bungsu, babi dapat melambangkan sesuatu yang tampak diinginkan dan menyenangkan tetapi najis. Demikian dengan dosa, saudara, diinginkan dan menyenangkan, tetapi sebetulnya itu najis. Anak bungsu menjadi seperti babi. Tindakannya didorong oleh keinginan-keinginan daging. Hidup semata-mata untuk memenuhi nafsu jasmania. Dan kita melihat pada akhirnya anak bungsu menjadi lebih rendah dari babi. Kenapa, saudara? Karena makanan babi lebih berharga daripada rasa lapar yang dia alami. Ketika dia lapar, dia mau minta ampas makanan babi. Dikasih, saudara? Enggak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kasihan sekali, betapa mengerikan keadaan si anak bungsu. Betapa mengerikan kondisi manusia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak bungsu hidup dengan babi, dia baru sadar kalau dia bukan babi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang seperti itu ya. Ketika kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, kita baru menyadari bahwa kita manusia yang bermartabat. Tidak seharusnya kita hidup di sana. Amin, saudara. Tidak seharusnya kita hidup seperti babi hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak bungsu menyadari kondisinya. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita sudah mengerti anak bungsu adalah orang yang berdosa, yang hidup di dalam kenajisan. Saudara perhatikan, anak bungsu menyadari keadaannya, amin saudara. Dia menyadari dia berdosa, dia bersalah kepada Bapa dan kepada sorga. Ketika dia menyadari hal ini, kemudian dia melangkah keluar untuk mengatasi dosanya dengan berkata, tidak layak lagi aku disebut anak apa? Anak Bapa. Saya rasa saya bisa memahami kondisi ini sebagai orang yang hidup di dalam dosa, sebagai anak yang sudah meninggalkan hubungan dengan bapaknya. Dia tahu dia nggak layak lagi disebut anak Bapa karena kondisi hidupnya seperti babi hidup di dalam kenajisan. Bukankah sama seperti manusia berdosa? Terkadang kita merasa tidak layak karena kehidupan kita yang penuh dengan kenajisan dan dosa, betul saudara? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, anak bungsu itu lupa yang berhak menentukan dia layak atau tidak layak sebagai anak. Siapa saudara? Bapaknya, betul saudara? Bapaknya, bukan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan kembali, jadikanlah aku seorang upahan Bapa. Anak bungsu hendak menyelesaikan masalah dosanya dengan menjadi agamawi. Hidup sebagai hamba yang upah atau haknya diberikan berdasarkan kinerja. Saya membaca tulisan Paulus di dalam Roma 4. Ayat yang keempat dikatakan demikian, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa yang penuh kasih tidak mau hal itu terjadi. Ia tidak membiarkan anak bungsunya menjadi agamawi. Bapaknya menerima anak bungsu bukan berdasarkan tindakan anaknya,
baik ataupun buruk. Bapa yang penuh kasih menerima anak bungsu karena dia adalah anaknya. Amin, saudara. Saya rasa sebagai orang tua, mungkin betul anak kita tidak betul. Anak kita berbuat kesalahan. Tetapi apakah kita berhenti mengasihi anak kita hanya karena dia melakukan kesalahan? Bukan, saudara. Amin, saudara. Kita mengasihi anak kita karena memang dia adalah darah daging kita, anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bapaknya menerima anak bungsu bukan berdasarkan tindakan anaknya. Dan kita melihat kembali bapaknya yang kemudian memulihkan hubungan antara anak bungsu dengan dirinya. Yang lebih tepatnya saudara, Bapa memulihkan kepercayaan anak bungsu bahwa ia adalah anak dan bukan hamba. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang di dunia ini, mereka melakukan tindakan yang sama seperti anak bungsu. Mereka terjebak pada pola agamawi. Pertobatan dari dosa menuju kepada agama. Menyelamatkan diri dari dosa dengan melakukan perbuatan moral. Dengan melakukan perbuatan baik. Tetapi saya mau katakan kekristenan menawarkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbeda dari cara agama-agama lain mengatasi persoalan dosa. Itulah Injil, keselamatan melalui anugerah. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan tindakan Bapa selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 15 ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Secara tidak langsung Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang diutus Bapa untuk berkorban, mati di atas kayu salib, menyelamatkan manusia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perlu mengetahui kata Ibrani untuk babi adalah hasir. Yang akar kata Ibraninya dieja setzayin res. Kata kerja Ibrani yang berarti kembali. Menggunakan konsonan atau huruf mati yang sama. Jadi kalau kita melihat saudara, babi akan kembali. Artinya apa? Ini menyiratkan bahwa suatu saat nanti si babi akan kembali dan menjadi koser. Menjadi tidak najis. Sisi batinia si babi akan menjadi seperti apa yang tampak di luar. Tampak di luar tidak najis, di dalam najis. Tetapi babi akan diubahkan. Dia tidak hanya tampak di luar tidak najis, tetapi di dalamnya juga akan diubahkan. Si babi akan memamah biak dan menjadi ciptaan baru. Demikian juga dengan anak bungsu. Dia berdosa, tetapi Tuhan akan memulihkan keadaannya. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Saudara perhatikan, anak bungsu menerima anugerah dari Bapa. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hal ini berbicara tentang apa, saudara? Jubah melambangkan jubah kebenaran
Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kebenaran kita berasal dari Allah, dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bukan dari perbuatan kita sendiri. Cincin berbicara melambangkan otoritas. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Dalam terjemahan New King James Version, saudara, kuasa di sini lebih tepatnya diterjemahkan authority atau otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa. Nah, kuasa di sini dalam bahasa Inggris power, kekuatan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada otoritas dan kuasa. Saudara tahu bedanya otoritas dan kuasa? Tahu saudara? Di dalam bahasa Yunani, kuasa itu dunamis. Dalam bahasa Inggris, power, yang artinya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan otoritas berbeda, saudara. Dalam bahasa Yunani, ekousia, yang dalam bahasa Inggris atau authority, yang artinya hak untuk menggunakan kuasa. Kita punya hak menggunakan kuasa itu, amin saudara. Kita punya kuasa itu. Kenapa saudara? Karena kita diberi otoritas. Dan otoritas itu hanya milik anak-anak Allah. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi kita otoritas Allah atas musuh, yang artinya apa? Musuh tidak dapat ambil hak kita sebagai ahli waris daripada milik Bapa. Dan yang terakhir, sepatu juga berbicara tentang kasut kuasa. Ini bukan sesuatu melainkan seseorang. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan kepada kita anak-anak Allah, amin. Menjadi sumber kuasa supaya kita dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran, otoritas, dan kuasa merupakan anugerah yang diberikan Bapa hanya kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menerima orang berdosa yang berbalik dari masa lalunya dan memiliki permulaan baru, kehidupan yang diubahkan. Dan hal ini saudara dilakukan oleh pihak Allah, bukan dari pihak manusia. Anak bungsu mengalami kelahiran kembali. Siapa yang kerjakan itu? Bapaknya saudara, amin. Allah yang kerjakan itu kepada anak bungsu. Yang perlu dilakukan dari pihak manusia berdosa hanyalah percaya kepada Yesus. Katakan amin. Roma 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, dikatakan apa? Imannya apa? Diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan kemudian seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutup dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan berdasarkan perbuatan moral kita, tetapi semata-mata oleh Injil kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, anak sulung yang sudah menjadi agamawi, melihat perlakuan bapa kepada adiknya. Apa yang terjadi saudara? Mari kita membaca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan Timothy Keller, saudara. Dia berkata demikian, dosa dan kejahatan adalah keegoisan dan kesombongan. Kemudian Timothy Keller melanjutkan, ada dua jenis keegoisan. Yang pertama, menjadi sangat jahat dan melanggar semua peraturan. Kemudian yang kedua, menjadi sangat baik dan menjaga semua peraturan. Dan menjadi sombong karena merasa lebih benar dari orang lain. Ini dosa sama-sama saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, keegoisan yang pertama terlihat jelas dalam diri anak bungsu, betul saudara? Sebelum ia dipulihkan oleh Bapa. Tetapi keegoisan yang kedua adalah milik anak sulung yang perbuatan moralnya menghasilkan kesombongan. Anak sulung pikir ia lebih pantas daripada adiknya. Ia orang yang lebih setia, ia anak yang berbakti dan pekerja keras. Ia pikir dirinya yang paling benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak sulung adalah gambaran dari orang-orang agamawi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para legalis, di mana mereka menolak Injil dan mendasarkan keselamatan mereka melalui perbuatan moral. Saudara, pada dasarnya Yesus sedang memberikan perumpamaan ini secara khusus untuk para Farisi dan ahli Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cukup yakin mereka Farisi dan ahli Taurat mengetahui bahwa anak sulung yang dibicarakan Yesus adalah tentang mereka. Saudara, mereka menolak orang berdosa. Mereka protes ketika Yesus bersama dengan orang berdosa dan makan dengan mereka. Mereka menolak orang berdosa sama seperti anak sulung menolak siapa? Adiknya. Tetapi Yesus sama seperti Bapa, dia menerima orang berdosa. Sama seperti Bapa di sini yang menerima kembali anaknya yang bungsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus secara jelas menolak agama. Menolak keselamatan melalui perbuatan moral. Kenapa saudara? Karena agama menciptakan keegoisan. Dia bisa hidup benar mungkin ya secara lahiriah. Tetapi dalamnya mereka memiliki satu kesombongan rohani. Merasa diri benar, merasa diri paling benar. Bukankah itu juga dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tegas dan terus terang, Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Dikatakan demikian saudara, Yesus langsung bicara dan berkata bahwa ini adalah orang Farisi. Dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar
dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah siapa? Farisi, dan yang lain pemungut cukai atau orang berdosa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Faktanya memang betul saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, betul. Kemudian apa lagi? Dikatakan apa? Bukan orang lain, lalim, betul saudara. Bukan pezina, betul. Bukan juga seperti pemungut cukai ini, betul. Aku berpuasa 2 kali seminggu, itu yang mereka lakukan. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku, itu yang mereka lakukan. Mungkin mereka lebih taat daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara bisa melihat satu kondisi sombong dan rendah hati. Satu kondisi menunjuk diri, anggap berharga. Satu kondisi tidak berdaya, butuh belas kasihan. Kalau saudara ketemu orang seperti ini, mana saudara terima? Yang membutuhkan belas kasihan saudara, betul? Bukan orang yang sombong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai sama dengan anak bungsu. Ia datang kepada Allah dengan mengakui kesalahannya dan memohon anugerah pengampunannya. Lukas 18 ayat yang ke-14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang kemana? Ke rumahnya. Sama seperti anak bungsu pulang ke rumahnya. Amin saudara. Diterima oleh Bapa, hidup kembali dalam hubungan dengan Bapa sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Jelas dikatakan. Siapa yang tidak diterima? Orang Farisi saudara. Yang anggap diri benar, agamawi, tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan pemungut cukai dibenarkan oleh Allah sama seperti anak bungsu diterima kembali oleh Bapa. Mereka sama-sama pulang ke rumah dan hidup bersama dengan Bapanya, menikmati persekutuan yang manis bersama dengan Allah. Demikian juga dengan orang percaya. Saya dan saudara kita mau pulang ke rumah, amin saudara. Menikmati persekutuan yang manis dengan Bapa Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak dapat datang kepada Allah dengan kebenarannya sendiri dan memohon kepada Allah untuk menyelamatkannya. Allah menolak ini. Sama seperti Allah menolak doa orang Farisi yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada anak sulung. Bagaimana dengan nasib anak sulung selanjutnya? Injil Lukas menggantung ceritanya, betul saudara? Kita kadang-kadang mikirin nasib anak sulung gimana? Karena ceritanya berhenti. Justru kalau kita melihat perikop terakhir, saudara, ayat terakhir dalam perikop ini menceritakan sukacita dan kegembiraan karena orang berdosa, karena anak bungsu yang telah mati hidup kembali, yang hilang telah didapat kembali. Ini akhir ceritanya di perikop ini. Lukas 15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, Bapa sudah memulihkan dan menyelamatkan anak bungsu. Bagaimana dengan anak sulung? Bagaimana nasib orang-orang beragama lain? Bagaimana nasib orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendasarkan keselamatan melalui perbuatan moral? Melihat cerita ini kita tidak menemukan jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ia datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Selama anak sulung terus percaya dengan kebenarannya sendiri, selama orang Farisi, selama ahli Taurat
Selama kaum beragama percaya dengan kebenarannya sendiri, merasa diri benar, mereka tidak akan pernah dapat dipulihkan dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak sulung, kita perlu melihat cerita lain di dalam firman Tuhan. Contoh-contoh lain di dalam firman Tuhan tentang nasib anak sulung ini kita akan mengetahui dari cerita ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang Farisi yang dalam hidupnya bekerja keras, hidup dalam kerangka agamawi, namun mengalami anugerah Allah, hidupnya dipulihkan dan diselamatkan. Mereka adalah Nikodemus dan Saulus. Saudara kenal cerita ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Nikodemus dan Saulus memberitahu kita bagaimana Allah Bapa menyelamatkan orang-orang yang dibutakan oleh kebenaran diri dan agama. Nikodemus dan Saulus melepaskan kebenaran diri dan kemudian mereka menyerahkan diri mereka untuk dipulihkan dan diselamatkan oleh anugerah Allah. Mari kita melihat Farisi yang pertama yang diselamatkan. Dia adalah Nikodemus. Saudara perlu mengetahui ia bukan Farisi biasa. Ia anggota majelis Yahudi yang berkuasa pada zaman itu. Ia ahli dalam hukum Taurat dan pengikut agama Yahudi yang taat. Jadi dia tahu betul keselamatan berdasarkan perbuatan. Tetapi ketika dia mengetahui teologi ini, saudara, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari hidupnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Nikodemus pergi menemui siapa, saudara? Menemui Yesus pada malam hari. Supaya tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Supaya mereka tidak melihat Nikodemus bertemu dengan Yesus. Saudara, kita tahu Nikodemus tidak cukup berani. Dia cukup pengecut, saudara. Betul, saudara. Tetapi apakah Yesus, karena dia pengecut kemudian Yesus nggak terima? Yesus terima, saudara. Yesus mengetahui kondisi Nikodemus, keadaan Nikodemus. Yesus menerima Nikodemus ketika sudah banyak pembicaraan. Yesus memberi Nikodemus hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara tahu ayat yang begitu sangat terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16, untuk pertama kalinya diberikan kepada siapa, saudara? Kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil, inilah anugerah Allah yang selayaknya setiap orang mau mendengar dan menerima kebenaran ini. Memang bagi Nikodemus proses pemulihan tidak sesederhana mengubah penampilan luar. Ia harus mengalami pembaruan menyeluruh, kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Allah. Oleh sebab itu kalau kita membaca ayat sebelumnya, Yohanes 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, dalam perikop ini kita tidak mengetahui Nikodemus apakah percaya Yesus atau tidak. Yang pasti Nikodemus berbicara dengan Yesus. Tapi kalau ada pertanyaan apakah Nikodemus percaya kepada Yesus dan diselamatkan? Jawaban saya adalah ya. Kenapa, saudara? Mari kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-39. Dikatakan demikian, ketika Yesus mati dan hendak dikuburkan, apa yang dilakukan Nikodemus? Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi ini Nikodemus yang sama, saudara, bukan yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Minyak Nikodemus dipakai untuk penguburan Yesus. Untuk apa? Memberikan minyak itu kepada jenazah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dia bukan pengikut Kristus, dia tidak melakukan ini.
saya percaya Nikodemus diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Farisi yang kedua ialah Saulus. Ia orang yang sangat fanatik dengan kehidupan agama Yahudinya. Demi baktinya kepada agama, ia bersedia membunuh orang-orang Kristen, menyeret mereka ke penjara. Namun jauh di dalam hatinya, ia ingin mengenal satu-satunya Allah yang sejati. Paulus terus mencari kebenaran tentang Allah di dalam agama. Dia tidak menemukan. Saulus seorang pembunuh, sombong dan terlalu yakin dengan kebenaran dirinya sendiri. Saudara, orang yang terjebak di dalam agama sama seperti Saulus, saudara. Dia membunuh orang lain, anggap diri benar. Dia menghalalkan darah orang lain hanya demi agama. Mereka tersesat begitu sangat jauh. Kita bisa melihat, saudara, fenomena yang terjadi bahkan di negara kita. Orang dengan mengangkat tangan mereka, darah orang Kristen halal katanya. Mereka membela agama, tetapi mereka tersesat begitu jauh. Sama seperti Saulus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanannya ke Damsyik ketika dia mau menganiaya jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak tahu siapa orang yang berkata, tetapi dia mengambil satu kesimpulan yang tepat. Dia mengetahui siapa yang berkata. Jawab Saulus, siapakah engkau? Apa? Tuhan. Saulus tahu itu suara Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apakah Saulus sudah mendengar tentang Injil sebelumnya? Sudah, amin saudara. Tetapi dia masih keras, dia masih hidup di dalam kerangka agamawi, menolak anugerah Yesus. Ketika Yesus datang langsung di hadapannya, ketika dia menyadari selama ini dia melayani Allah, Allah ciptaan pikirannya sendiri. Bukan Allah yang benar-benar nyata. Allah yang bawa orang-orang kepada kesesatan yang begitu dalam. Karena mereka ciptakan Allah di pikirannya, tapi bukan Allah yang nyata. Allah yang nyata jelas turun ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Yesus yang juga datang kepada Saulus. Dan kita mengetahui saudara, Saulus bertobat. Saulus arti namanya yang diinginkan, anggap diri berharga. Tetapi ketika dia berganti nama menjadi Paulus, Paulus artinya rendah hati. Dia menerima anugerah dari Bapa, menerima keselamatan berdasarkan Injil kasih karunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita, boleh menjadi dasar kita untuk kita terus melihat kebenaran kita di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam keselamatan oleh anugerah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Cerita anak yang hilang, ini cerita yang sangat luar biasa, yang menggambarkan tentang kondisi kita dan kondisi orang-orang agamawi yang perlu diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin di tempat ini ada orang-orang yang masih memiliki kerangka agamawi, keselamatan berdasarkan tindakan moral. Sekarang hari ini kami mengetahui Engkau menolak itu. Karena demikian orang yang mendasarkan keselamatan berdasarkan perbuatan moral melahirkan satu kesombongan rohani, tetapi orang yang menyadari akan dosanya, hidup di dalam keselamatan berdasarkan Injil kasih karunia. Dia merasa tidak layak, dia membutuhkan anugerah Bapa untuk diselamatkan. Inilah kebenaran yang harus kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman Tuhan boleh terus berbicara di
di dalam setiap hati kami dan menguatkan, mengokohkan fondasi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.